أكبر الله 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 أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله الملك العلام، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله سيد الأنام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين صلاة وسلاما دائمين متلازمين على ممر الدهور والأيام. أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا في آية أخرى: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الحبيب الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. أما بعد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. Hadirin masyarakat muslimin, jamaah Idul Fitri rahimakumullah. Puji dan syukur mari senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan berbagai macam kenikmatan-kenikmatannya kepada kita, terutama kenikmatan iman dan Islam serta kesehatan yang alhamdulillah sampai saat ini masih kita rasakan kenikmatannya. Yang mana dengan kenikmatan-kenikmatan tersebut kita dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyelesaikan ibadah saum Ramadan kita, yang rangkaiannya kita tutup dengan pelaksanaan salat Idul Fitri dalam kesempatan yang berbahagia ini, walaupun dalam keadaan masa Covid-19. Insya Allah kita disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin masyarakat muslimin, jamaah Idul Fitri rahimakumullah. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita, baginda yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat dan para pengikutnya, termasuk kita yang hadir di tempat yang berbahagia ini. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar walillahil hamd. Hadirin masyarakat muslimin, jamaah Idul Fitri rahimakumullah. Mengawali khutbah dalam kesempatan yang berbahagia ini, khatib berwasiat untuk kita semua, marilah senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan makna dan hakikat takwa yang sesungguh-sungguhnya. Yang mana makna dan hakikat takwa ini akan bernilai di hadapan Allah dan mampu terimplementasi dalam kehidupan kita jikalau kita mampu menjalankan seluruh perintah-perintah Allah
dan menjauhi apa yang menjadi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Imtithalul awamirillah wajtinabun nawahihi, menjauhi segala perintah Allah dan menjauhi apa yang menjadi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Karena pada hakikatnya di hadapan Allah, ketinggian nilai ketakwaan inilah yang akan mengangkat derajat manusia pada titik kulminasi derajat ketinggian di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, dengan kelemahan ketakwaan itu pula manusia akan dilemparkan oleh Allah ke dalam titik nadir kehinaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Allah katakan dalam firman-Nya, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya Allah memuliakan manusia bukan dari jasad fisiknya, bukan dari kedudukan sosialnya, bukan dari fisik dan segala macamnya, tetapi yang Allah muliakan manusia adalah dari tingkat ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam konteks yang lebih jelas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan dalam sebuah hadisnya, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ajsamikum walakin yanzuru ila atqakum. Sesungguhnya Allah memandang manusia bukan dari derajat sosialnya, bukan dari struktur sosialnya, tetapi yang Allah nilai manusia adalah tingkat kemampuannya menjalankan seluruh perintah-perintah Allah dan menjauhi apa yang menjadi larangan-larangannya. Mudah-mudahan kita menjadi bagian orang-orang yang mampu bertakwa kepada Allah secara hakiki. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Berbicara tentang ketakwaan, seluruh ibadah yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ujung tujuannya adalah agar manusia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mewajibkan salat agar manusia bertakwa kepada Allah. Allah mewajibkan manusia untuk berzakat agar manusia bertakwa kepada Allah. Allah mewajibkan haji dan kurban. Allah mengharapkan kita menjadi manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitupun dengan puasa Ramadan yang Allah wajibkan kepada kita. Tujuan akhirnya adalah agar manusia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Baqarah ayat yang ke-183 sebagaimana kita pahami bersama bahwa tujuan diwajibkannya puasa adalah ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman kepada Allah, telah diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas umat-umat sebelum kamu agar kamu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu tinggi pahala puasa Ramadan sehingga Allah katakan man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa orang yang berpuasa pada bulan Ramadan penuh dengan keimanan dan kehusuan, maka dihapuskan oleh Allah seluruh dosanya dari dosa-dosa yang telah lalu. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin ma'asyiral muslimin jamaah Idul Fitri rahimakumullah. Kini Ramadan telah pergi dari kita. Tugas kita sekarang adalah melakukan evaluasi dan muhasabah terhadap diri kita. Apakah puasa Ramadan yang kita laksanakan membentuk kita menjadi lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Untuk mengukurnya, Imam Ali radhiyallahu anhu menjelaskan bahwa at-taqwa hahuna, bahwa takwa itu adanya di dalam hati. Tetapi kita bisa mengukur seberapa besar derajat ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga menurut Sayyidina Ali radhiyallahu anhu dikatakan, takwa yang dihasilkan dari puasa Ramadan setidaknya ada 4 ciri yang harus kita laksanakan 11 bulan pasca Ramadan yang akan datang.
Yang pertama, sikap orang yang berhasil dari puasa Ramadan adalah memiliki sikap yang namanya al-khauf minal jalil. Orang yang berpuasa pada bulan Ramadan, berhasil dalam bulan Ramadannya, maka muncul di dalam dirinya sikap dan jiwa al-khauf minal jalil, yakni merasa takut kepada Allah, takut tidak bisa menjalankan ibadah, takut ibadahnya tidak sempurna, takut melaksanakan maksiat, sehingga dalam posisi apapun 11 bulan yang akan datang, kita senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ta'budallah ka'annaka tarah fa illam takun tarahu fa innahu yarah. Beribadah, beramal, bekerja kita sebagaimana kita bisa melihat Allah. Andai pun kita tidak bisa melihat Allah, yakini bahwa Allah melihat kita dalam posisi apapun, maka insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang terhindar dari kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin masyiral muslimin rahimakumullah, berkaitan dengan al-khauf minal jalil ini, salah satu yang harus kita khawatirkan ketika puasa Ramadan telah usai, kita harus khawatir dan takut kalau ibadah puasa kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Percuma kita menjalankan puasa Ramadan 1 bulan penuh, tetapi pahalanya tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah keterangan dikatakan, saumu syahri Ramadan mu'allaqun bainas sama wal ard. Puasa Ramadan pahalanya menggantung antara langit dan bumi, illa radinan nas 'alaiha, kecuali manusia-manusia sudah ridho kepada yang bersangkutan. Ramadan kita pahalanya akan menggantung antara langit dan bumi sebelum kita memohon maaf dan meminta maaf serta memaafkan sesama manusia. Dalam sebuah keterangan Rasulullah katakan, innallaha yanzuru ila ummati birrahmah illal arba'ah mudminu hamrin wa qati'ur rahimah wa musahinun wa aquli walidayhi. 4 orang yang puasanya menggantung antara langit dan bumi, pahalanya belum sampai dicatat oleh Allah. Siapa mereka? Yang pertama Rasulullah katakan mudminu hamrin, orang-orang yang suka minum minuman keras. Yang kedua kata Rasulullah, wa qati'ur rahimah, orang-orang yang suka memutus tali silaturahmi. Berapapun banyak dia berpuasa pada bulan Ramadan, kalau masih melakukan pemutusan silaturahmi, maka puasanya tidak akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiganya kata Rasulullah, puasanya akan menggantung itu adalah wa musakhinun, yakni orang-orang yang dengan tetangga 3 hari 3 malam tidak saling bertegur sapa karena permasalahan dan pertikaian. Maka mari setelah Idul Fitri ini yang masih punya permasalahan dengan tetangga kita selesaikan, karena itu akan menghambat diterimanya puasa Ramadan kita. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Yang keempatnya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa aquli walidayhi, orang-orang yang masih punya dosa kepada kedua orang tuanya, mustahil puasanya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka walaupun dalam suasana yang pandemik seperti ini, mari kita ikuti anjuran pemerintah untuk pelarangan mudik, tetapi silaturahmi harus kita bangun, terutama kita bersilaturahmi dengan orang-orang terdekat kita. Walaupun kita tidak langsung bertemu secara fisik, bisa kita lakukan dengan cara yang lain, menggunakan teknologi zaman sekarang ini, baik melalui video call atau kita melalui WA dan lain sebagainya. Karena esensi dari silaturahmi adalah penyampaian permohonan maaf. Mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin masyiral muslimin, jamaah Idul Fitri rahimakumullah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Indikator atau ciri yang kedua dari orang yang berhasil dalam ibadah puasanya setelah al-khauf minal jalil, kata Rasulullah, yang kata Imam Ali tadi dikatakan, yang keduanya adalah wal amalu bil tanzil, mereka senantiasa beramal dengan apa yang telah diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah, yakni Al-Quranul Karim. Maka orang yang berhasil pada bulan Ramadan, dia dalam hidupnya 11 bulan yang akan datang tidak akan pernah meninggalkan Al-Quranul Karim.
Karena Rasulullah katakan, bahkan Al-Quran naskan, bahwa orang yang berpaling dari Al-Quran maka kehidupannya akan sempit di dunia dan akan dikumpulkan dalam keadaan buta tanpa pegangan kebenaran di hadapan Allah Subhanahu wa taala di yaumil qiyamah kelak. Allah katakan dalam firman-Nya, Quran surat Toha ayat yang ke-124, Bismillahirrahmanirrahim, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kunta basira qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Allah ancam bagi orang-orang yang melupakan Al-Quran, terutama nanti 11 bulan yang akan datang, wa man a'rada an dzikri fa innalahu ma'isyatan dhanka, dia akan ditimpakan kehidupan yang maha sempit di hadapan Allah dan akan dikumpulkan di akhirat kelak dalam keadaan buta tanpa pegangan kebenaran di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka mari 11 bulan yang akan datang, giroh dan semangat kita pada bulan Ramadan senantiasa kita membaca Al-Quran. Mari kita teruskan, jangan sampai kita lupakan Al-Quranul Karim. Hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah Idul Fitri rahimakumullah. Ciri dan karakter yang ketiganya dari orang yang berhasil dari beribadah puasa itu, kata Imam Ali dikatakan, setelah al-khauf minal jalil wal amalu bit tanjil, yang ketiga adalah ar-ridha bil qalil, yakni mereka senantiasa sabar dan ridho menghadapi seluruh takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala. Karena pada hakikatnya semua yang datang kepada kita khairihi wa syarrihi minallahi taala. Orang yang berhasil ketika melaksanakan ibadah puasa Ramadan, setidaknya dia akan muncul sikap yang ridho terhadap seluruh ketentuan-ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah Idul Fitri rahimakumullah. Dan yang terakhir, yang menjadi karakter atau ciri orang yang berhasil dalam ibadah puasanya adalah, kata Imam Ali dikatakan, wal isti'dad liyaumir rahil. Orang-orang yang berhasil di dalam melaksanakan ibadah Ramadan, maka dia akan mempersiapkan diri untuk menjemput kematian, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena seberapa banyak pun usia kita, pasti akan ada akhirnya. Allah katakan, qul innal mautal ladzina yafirruna minhu fa innahu mulaqikum summa turaddun. Dalam ayat yang lain Allah katakan, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap individu, setiap manusia akan menemui ajalnya dan semua akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu pertanyaan bagi kita, apa yang akan kita bawa menghadap Allah? Tentu jawabnya adalah amal soleh yang akan berguna di hadapan Allah. Sementara Allah katakan, barang siapa orang yang ingin berjumpa dengan Allah, maka falyamal amalan salihah, maka dia harus senantiasa memperbanyak amal soleh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Muncul pertanyaan bagi kita, bagaimana kita beramal soleh di hadapan Allah untuk mempersiapkan amaliyah kita kepada Allah? Maka menurut para ulama, sarful abdi bijami ma an'amallahu ta'ala. Amal soleh mencakup seluruh hal yang ada dalam diri kita. Tasarrufkan apa yang ada dalam diri kita untuk senantiasa bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik nikmat yang sifatnya jasadiah, baik nikmat yang sifatnya fitriyah, atau nikmat yang sifatnya maliyah, karena semua akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan dalam sebuah hadisnya, la tazulu qadama 'abdin fi yaumil qiyamah hatta yus'alu an arba'in. Tidak akan mampu beranjak kaki seorang hamba nanti di yaumil qiyamah sebelum ditanya 4 pokok persoalan ketika dia hidup di dunia. Apa? Yang pertama, an umrihi bima afnah.
dari umur yang Allah berikan kepadamu kau habiskan untuk apa? Apakah umurmu kau habiskan untuk mendekatkan diri kepada Allah, atau sebaliknya umurmu kau gunakan untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala? Sementara yang namanya umur kita tidak tahu tahun ini kita masih bisa melaksanakan ibadah Ramadan, wallahu alam tahun depan. Maka mudah-mudahan tahun ini menjadi Ramadan terbaik bagi kita dan sebagai alat untuk menghapuskan dosa-dosa kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Lalu yang kedua yang akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala, an umrihi bima abnah wa an jismihi bima ablah. Dari anggota badan yang Allah berikan kepadamu kau gunakan untuk apa? Dan yang ketiganya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa an ilmihi bima fa'ala fihi. Dari ilmu yang telah Allah berikan kepadamu kau gunakan untuk apa? Dan yang keempatnya Rasul katakan, wa an malihi min aina iktasabuhu wa bima anfaqo. Harta yang kau dapatkan yang Allah berikan kepadamu kau dapatkan dari mana dan kau pergunakan untuk apa? Maka orang-orang yang berhasil dari ibadah Ramadan akan mentasarufkan seluruh kenikmatan tersebut untuk senantiasa bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Demikian khutbah dalam kesempatan yang berbahagia ini, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qauli hadza fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala mamarid dhuhuri wal ayyam. Ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadatina ashabi sayyidina rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma adfa'na al bala wal waba wal fahsya wat ta'un. Allahumma nadim ahwalana wa hasin af'alana wa khallisna min alamil faqri wad dhulli wa asimna min al bala wal waba wal fahsya wat ta'un wa min sururil a'da'i was sayatin wan nafsil amaratin bisu. Allahumma yassir lana al intidam bi jami'il umuri diniyati wad dunyawiyah wa hasin muradana bil khair wa hasin muradana bil khair
وحسن مرادنا بالخير. اللهم بعدنا من سر والنسيان. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وسماتة الأعداء. اللهم يا محول الحول والأحوال حول حالنا إلى أحسن الحال، حول حالنا إلى أحسن الحال. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من شر العاقبة وسوء الخاتمة. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.